XAUUSD kembali berada di area yang sangat penting teman-teman ya. Setelah beberapa hari bergerak dalam fase konsolidasi, harga sekarang mulai menekan area demand utama yang sebelumnya menjadi zona transaksi besar antara buyer dan seller. Pertanyaan sekarang adalah, apakah ini hanya fake breakdown atau justru awal penurunan besar berikutnya untuk XAUUSD? Kira-kira teman-teman pilih yang mana? Di video ini kita akan membedah struktur market menggunakan pendekatan dari auction market theory. Welcome back di channel FVT Auction Volume Trader, di mana channel ini kita membahas market menggunakan pendekatan struktur market, auction theory, dan perspektif volume, sehingga kita tidak hanya melihat candle naik turun aja ya teman-teman, tapi memahami proses lelang harga sebenarnya yang terjadi di market. So, hari ini kita akan fokus pada XAUUSD karena harga saat ini sedang berada di area krusial teman-teman yang bisa menentukan arah pergerakan market berikutnya. Jadi pertama-tama kita di sini lihat dulu di time frame 4 jam dulu teman-teman. Secara keseluruhan ya, jika kita melihat struktur market dari time frame ini, kita bisa melihat bahwa setelah penurunan besar sebelumnya, yang memang terjadi di sini ya, penurunan besar sebelumnya. Market sempat membentuk fase balancing atau distribusi di area tengah. Dalam artian dia membentuk yang namanya rebalancing dengan membuat yang namanya kita sebut di sini adalah fase sideways. Di mana sebelum yang namanya fase sideways ini terjadi, kita sudah bisa menentukan area penting yang ada di market ini untuk kita jadikan standarisasi untuk supply dan demand, support resistance dengan menggunakan pendekatan auction theory ya teman-teman ya. Namun dalam beberapa hari terakhir ini harga mulai kehilangan momentum bullishnya nih, dengan kita melihat ada beberapa area yang namanya menjadi tahanan kuat untuk dia melakukan ekspansi terus ke atas, tapi itu dipatahkan ya. Dan area ini saya rasa penting karena sebelumnya menjadi zona akumulasi dan buyer cukup kuat di area ini. Nah, jadi di area buyer ini, di area buyer yang memang mungkin terlihat bahwa pada saat dia di hari Selasa tanggal 10 bulan 3, mungkin ini terlihat yang namanya dia breakout ya teman-teman ya. Nah, ini terlihat dia breakout dan dia memberikan, kita berharap di sini memberikan tekanan untuk terus naik lagi. Ternyata dari area yang memang aku tempatkan di 5.289 sampai dengan 5.238 ini, dia nyentuh area ini yang memang terdapat besaran transaksi pula di situ, dia langsung jatuh. Nah, oke, fine, yang memang tadinya kita awal jadikan 5.197 ini dan 5.172 ini untuk menjadi zona buy, karena dia telah terbreakout di sini untuk kita cari buy di sini. Ternyata ini tidak valid dan ternyata ini melakukan breakdown ke bawah ya. Dia melakukan breakdown ke bawah, lalu dia pull back ke area ini lagi, baru dia melakukan terus penurunan. Nah, kemungkinan ya untuk area ini pula ya teman-teman ya, kita harus perhatikan untuk area ini pula, bila mana terjadi break di area ini 5.026 sama dengan 5.080 ini, ada change kemungkinan ya teman-teman. Ini disclaimer sekali lagi, ada change kemungkinan bahwasanya ini akan melakukan yang namanya ekspansi lagi untuk breakdown ke bawah. Namun saya harap di sini ini karena time frame 4 jam, teman-teman lebih fokus untuk yang namanya mencari konfirmasi di minor time frame. Maksimal untuk kita menurunkan di minor time frame itu usahakan di time frame M15, karena untuk menghindari noise dan menghindari yang namanya false breakout ya teman-teman ya. Jadi dalam skenario antara bearish dan bullish ya, di sini sudah jelas sekali teman-teman ya. Bila mana aku kemarin sudah menyebutkan ada key level ya kan, ada key level yang menandai bahwasannya ini akan terus menaik ke atas ataupun dia akan terus naik ke bawah. Itu ada yang area di sini, area ini menjadi key level ya teman-teman ya, dan area ini pula menjadi key level.
So, jadi perjalanan antara 1 minggu ini ke belakang bahwasanya perjalanan goal untuk di minggu ini dan minggu ke belakang depannya, kita harus lebih memperhatikan area-area yang memang terpantau cukup signifikan untuk memberikan pantulan-pantulan harga yang cukup kuat. Namun terlepas daripada itu semua, eee, yang jelas untuk sekarang ini, yang menjadi titik keputusan marketnya adalah gitu kan ya, eee, ini akan menjadi penentuan apakah market akan memajukan penurunan ataupun justru memulai fase reversal jangka pendek. Jadi ingat, reversal jangka pendek ini bisa aja dia balik ke area sini untuk terus naik ke atas lagi atau ke area ini. Jadi who knows teman-teman, kita hanya di sini melihat yang namanya probabilitas di setiap zona yang tercipta. Yang jelas ya, eee, dalam action market teori ini respon harga terhadap area value ya atau di harga, respon pergerakan harga di zona di zona itu jauh lebih penting daripada prediksi arah. Jadi respon yang kita pahamin di sini, respon itu bila mana harga telah mencapai zona yang menjadi zona pertempuran antara buyer dan seller. Dari sini kita baru menentukan yang namanya arah kembali ataupun konfirmasi. So, untuk diperhatikan teman-teman ya. Yang jelas trading ini bukan masalah siapa cepat dulu masuk ke market ataupun siapa yang paling hebat ataupun paling validitasnya tinggi, tapi bagaimana kita memahami yang namanya transaksi atau lelang di setiap zona harga yang tercipta untuk menentukan yang namanya tingkat presisi ataupun tingkat probabilitas yang di dalam kita masuk ke market. So, untuk penutup kali ini, jika kamu ingin memahami bagaimana membaca market menggunakan pergerakan auction market teori ini, market struktur dan perspektif volume ya, dan seperti biasa ya teman-teman ya, like, subscribe dan komen di channel FVT Auction Volume Trader, dan aku akan terus update perkembangan XAUUSD ini dan market lainnya secara konsisten. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di analisis berikutnya.